Saudara dan saudari terkasih, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dianggap diyakini penting dalam kehidupan itu. Sekurang-kurangnya 3 hal dianggap sangat penting bahkan. Yang pertama tentang kebahagiaan. Setiap orang umumnya mencari kebahagiaan itu. Setiap orang berusaha untuk mendapatkan, untuk merasakan kebahagiaan itu. Tentu saja tidak salah. Tetapi menjadi kurang tepat ketika orang membuat pemikiran, meyakini pikirannya sendiri mengenai kebahagiaan itu. Contohnya, kalau orang pada umumnya bahagia itu kalau seandainya mempunyai banyak hal untuk hidupnya. Kalau terpenuhi kebutuhannya, barulah bahagia. Kedua, ada orang yang umumnya berkata, kalau seandainya orang mempunyai jabatan, punya kedudukan, barulah berbahagia. 3, kalau seandainya di mana-mana diterima oleh orang lain, dipuji dan dikagumi, barulah bahagia. Dan ketika nyatanya kebutuhannya tidak terpenuhi, keinginannya untuk mempunyai jabatan tertentu tidak juga tercapai, dan ternyata di berbagai tempat ditolak, maka meranalah dia. Ternyata yang sekarang bukan seperti itu pada umumnya. Sekarang orang-orang terutama kaum muda barangkali punya gambaran yang lain mengenai kebahagiaan itu. Contoh loh ya. Orang muda berkata, barulah bahagia kalau ada sinyal wifi, bisa bermain gadget, bisa bermain game. Apa-apa bisa online. Barulah bahagia. Ternyata semuanya itu tidak selalu terpenuhi. Sehingga orang menjadi merana. Dan semuanya diukur, semuanya dikatakan baru kalau mendapatkan itu semua maka bahagia. Ketika tidak, maka tidak bahagia. Lah apalagi para suster itu kan 4-4-nya enggak ada. Kaya enggak. Pakaiannya cuman putih-putih itu saja. Paling-paling ganti biru. Kemudian kedudukan tidak pernah naik-naik dari dulu. Provinsialnya cuma 1, yang lainnya tetap aja anggota. Terus kemudian yang ketiga, apakah mereka selalu diterima orang? Kayaknya sih enggak. Terus kemudian mau main HP enggak boleh. Lah apa enggak merana itu? Nah, itu gambaran yang paling gampang ketika kita menganggap bahagia itu semacam itu. Sehingga di luar itu tidak ada kebahagiaan. Maka banyak orang akhirnya hidupnya sedih. Padahal hari ini karena ini kebetulan akhir tahun, maka mari kita merenungkan apa yang dikatakan Injil terutama.
Ternyata kebahagiaan itu bukan semuanya itu. Tentu saja semuanya itu bisa membuat senang, tetapi belum tentu membuat bahagia. Ternyata kebahagiaan itu sangat sederhana yang dialami oleh para gembala. Kalau ukurannya adalah ukuran kita, maka kita akan bertanya, di mana senengnya jadi gembala itu? Atau di mana senangnya menjadi Yosef dan Maria itu yang melahirkan saja di tempat seperti itu? Apakah berarti mereka tidak bahagia? Ternyata bahagia itu bagi mereka terjadi. Para gembala bersukacita, memuji Tuhan, itu menunjukkan bahwa mereka bahagia. Di mana letaknya? Apakah karena mereka punya berbagai hal mencukupi dan kemudian melimpah ruah? Sama sekali tidak. Apakah mereka itu kemudian dihormati masyarakat? Tidak sama sekali, karena mereka itu para gembala. Apakah mereka itu terhormat? Tidak juga. Dalam keadaannya mereka menyadari ternyata apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat terjadi. Itulah kebahagiaan, tentu saja salah satunya. Sebagai contohnya, apakah nanti perayaan Natal itu akan berlangsung baik? Baik, ternyata baik, bahagia sebenarnya. Apakah nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman itu? Nyatanya terjadi, berarti bahagia. Bahagia itu sebenarnya keterbukaan hati untuk dibuat kagum, dibuat terkejut oleh Tuhan Allah. Ternyata kebahagiaan itu seperti itu ternyata. Tetapi kalau orang sudah punya gambaran tersendiri tentang kebahagiaan, maka tidak usah heran justru banyak orang menderita. Apalagi dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, sudah terkasih, apa yang menjadi penting dalam kehidupan ternyata adalah status hidup. Status hidup tapi lebih soal harga diri. Yang terutama apa kata orang mengenai kita. Banyak orang menjadi sedih hati karena ternyata dari sekian banyak yang diharapkan untuk berkata baik, sedikit sekali. Apalagi kita katanya pasti bukan saudara dan saudari di sini gitu ya. Katanya kita itu sangat pelit untuk memuji. Kalau ada orang yang mendapatkan keuntungan bukannya memuji dan berkata ngiring bingah, ikut bergembira, tapi malah curiga. Tapi malah akhirnya menjadi sedih hati. Kalau ada orang yang beruntung malah merasa buntung. Berarti ya kita menjadi sedih terus kalau begitu caranya. Karena tidak ada kata baik itu. Orang tua yang diharapkan berkata kebaik terhadap anaknya pun ternyata justru mencela. Anak-anak yang mestinya berkata baik terhadap orang tuanya pun malah justru menunjukkan kekecewaan. Berarti hidup penuh penderitaan kalau begitu. Maka tadi bacaan pertama kita diajak untuk belajar memberkati. Memberkati itu sebenarnya dari kata bahasa Latin bene dan dicere. Bene itu baik, dicere itu bicara, ngomong, berkata. Kita diajak untuk berkata baik terhadap yang lainnya itu. Sebagai contoh mungkin segampangannya, saya harus berkata baik terhadap Romo Sombo umpamanya.
rambutnya yang tegak lurus umpamanya. Apakah itu jelek? Baik itu. Rambut begitu itu menantang langit namanya. Dan menunjukkan ketegaran hati. Nah, seperti itu. Apakah bisa kita yang tua memuji yang muda? Nah, atau apakah kita yang tua-tua ini bisa berterima kasih kepada ini anak-anak muda ini yang rajin-rajin ini, Mas Dinar, rektor, Ukur juga ya. Orang-orang muda itu, apakah kita berani memuji mereka itu? Jangan-jangan yang ada hanya mencela atau menghina. Kita tidak pernah berkata baik tetapi berkata buruk. Bukan bene dicere tetapi male dicere. Bukan memberkati tetapi mengutuki. Sedikit-sedikit dicela, sedikit-sedikit seolah menjadi bahan untuk kecewa. Padahal banyak hal yang sebenarnya biasa-biasa saja seharusnya. Sebagai contohnya juga, kalau yang di depan-depan ini kan yang menjadi PLB ini kan tua. Mau bukannya dipuji, wah tua-tua ini rajin. Malah dicela. Ya mereka itu kan jadi PLB hanya karena tua aja. Padahal mereka itu sungguh-sungguh melayani. Tapi itulah betapa kita itu sangat kreatif untuk mencela. Tetapi kurang kreatif untuk memuji. Maka disinilah harapannya, ya akhirnya banyak orang kecewa, banyak orang menderita karena hidupnya bukan merasa diterima tetapi ditolak. Lah kalau di keluarga sendiri ditolak, terus kemana lagi akan mencari penerimaan itu? Kalau di komunitas sendiri tidak diterima, mau pergi kemana? Maka jangan heran kalau ada orang juga akhirnya meninggalkan gereja Katolik karena di tempat lain lebih diterima. Begitu ceritanya. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan soal memberkati kita. Mari kita renungkan apakah selama ini banyak hal yang kita katakan sebagai berkat atau sebagai celaan atau hinaan. Yang ketiga, supaya tidak lama-lama. Yang ketiga berkaitan dengan hidup itu tidak pernah lepas dari aturan, norma, atau hukum. Tidak pernah lepas. Tidak ada kehidupan bersama tanpa aturan, itu tidak ada. Tapi masalahnya ternyata orang sangat sibuk merisaukan tentang hukum itu, tentang norma itu. Belum lagi soal berbicara ini normanya adil atau tidak, ini berasal dari mana. Sehingga untuk melakukannya menjadi sangat berat atau sekurang-kurangnya menjadi perjuangan. Padahal Maria, Yusuf tidak terlalu katakanlah memikirkan aturan itu. Hari ke-8 sunat, ya sunat saja. Tidak usah menunggu mengerti paham betul arti sunat. Gak usah. Ya sudah disunatkan aja. Kasih nama, ya sudah diberi nama saja. Tidak menjadi risau, bahkan nanti kita tahu karena tiap tahun mereka ziarah, ya ziarah saja. Artinya apa? Sambil jalan dimaklumi, dipahami. Tapi ada kan kita kadang-kadang malah sibuk dengan aturan, dengan norma, yang normanya pun kadang-kadang tidak jelas. Lagi-lagi saya membuat contoh, tapi bukan Anda loh ya. Buat contoh perkara membuat gua. Kapan kita mesti membuat gua ini? Ya mulai saja. Nanti ditutup. Sebenarnya membuat gua bagus-bagus. Kenapa sih? Toh nanti juga cepat dibongkar. Enggak.
Boleh sampai tanggal 2 Februari baru dibongkar. Loh, berarti Natalnya bisa sampai Februari? Ya enggak, kalau Natalnya sampai Februari ya Yesus keburu gede lah. Tapi ternyata itu menjadi perkara berebut. Bagaimana? Hanya dalam hati ketika itu terjadi saya kadang berpikir, jadi ini kapan dibongkar ini? Harus bagus atau tidak? Kalau segera dibongkar kenapa mesti bagus-bagus? Saya biasanya komentar, dibuat aja belum kok sudah sibuk membongkar. Aneh-aneh aja. Tapi memang rupanya kita emang aneh-aneh begitu ya. Jadi itu perkara gua. Terus lagi, lah kalau gua Natal itu ada 3 raja atau belum? Ternyata di guanya belum ada 3 raja. Loh kenapa? Nunggu nanti Epifani. Enak aja. Namanya gua Natal itu ya ada 3 rajanya, masa nunggu Epifani? Loh kenapa begitu? Memangnya Maria di kandang terus? Lah kan mereka di kandangnya cuma sehari 2 hari pergi. Enak aja nunggu rajanya datang. Masa? Nah, sudah terkasih. Kita tertawa, tapi ternyata itu seringkali bisa membuat orang bertengkar. Menjadi bertengkar, akhirnya bukannya merayakan Natal dengan gembira, Natal malah menjadi petaka. Habis Natal diem-dieman. Sudah terkasih. Jadi memang dalam kehidupan itu ada norma, ada aturan. Tetapi itu jangan menjadi yang pertama. Sampai tingkat tertentu ya kita jalani saja seadanya dengan pemikiran yang rasional. Tidak usahlah kemudian sampai segitunya. Tadi itu semacam Natal. Natalnya kapan? Ya pokoknya jangan Natal sebelum 25. Nah kalau saudara-saudara kita pengen Natalan duluan gimana? Ya udah namanya Natal mah perayaan Natal mah Natal aja. Cuman misa Natal ya jangan 23 atau jangan 20. Tapi kalau mau merayakannya kapan ya merayakan aja. Yesus juga senang-senang aja. Tapi juga tadi itu dikatakan berarti sampai kapan kita merayakan Natal? Ya kira-kira sampai segitulah. Cuman tadi itu ya jangan melewati hari-hari tadi. Yesus sudah dibaptis, sudah dipersembahkan bait Allah, keburu gede tadi itu. Dan juga saya khawatir ini jangan-jangan sekarang Maria dan Yosef sedang nunggu 3 raja yang belum dipasang-pasang itu saya kira. Namanya gua Natal ya sudah langsung lah rajanya ada di situ. Enak aja. Jangan-jangan pastornya yang nyuruh ini ya. Sudah terkasih, 3 hal itulah yang ingin saya mengajak Anda untuk merenungkan. Jangan-jangan kebahagiaan yang kita capai dan kita perjuangkan, kebahagiaan menurut gambaran kita sendiri. Sehingga kita kurang bergembira dalam tahun yang lalu. Atau juga jangan-jangan kita sibuk dengan kata orang. Siapakah kita ini? Padahal tadi bacaan pertama sangat tegas dijelaskan bahwa terserah apa kata orang. Nyatanya Yesus bisa seolah menjadi penjamin bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita bukan hamba-hamba dari yang lain-lain itu yang akan menjalankan sesuatu hanya menurut siapa kata orang. Tapi kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau ada orang berkata, ya kamu tapi kan berdosa. Bilang, yang mengatakan saya suci siapa? Ya tapi kan kamu tidak jujur. Kan cuman kadang-kadang.
Ya tapi kan kamu kan selama ini tidak pantas untuk jadi anak Allah. Itu kan menurutmu enak aja. Menurut Tuhan mah tetap aja anak Allah. Ada orang yang kemudian berusaha mengadili temannya, mengadili orang lain. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enak aja. Orang kita ini anak-anak Allah kok. Itu ceritanya. Jadi jangan-jangan kita banyak mendengar kata orang, tetapi kita kurang mendengar kata Tuhan sendiri yang berkata, siapapun engkau. Yesus itu datang untuk apa? Yesus memberi contoh keteladanan kepada kita. Dia tidak risau dengan siapa yang menurunkannya. Dia tidak risau dengan keadaannya yang serba terbatas itu. Tapi dia memulai kehidupan yang wajar dan normal saja. Dan kemudian yang ketiga berkaitan dengan norma. Kita tidak usah menunggu sampai kita paham. Kita tidak usah menunggu sampai kita mengerti. Atau bahkan kita menunggu hukumnya normanya adil atau tidak. Tapi kita jalani saja kehidupan itu dengan apa adanya. Tentu saja dengan bimbingan Tuhan lewat akal budi kita yang selalu meminta supaya kita berpikir logis. Saudara dan terkasih, dengan 3 permenungan ini maka marilah kita dan berani untuk berkata, mari kita tinggalkan 2004 dengan 2024. Keliru sedikit aja. Bukannya memuji khotbahnya, mencela lagi. Jadi kita tinggalkan 2024 dengan segala permasalahannya. Dan juga saya ingin juga mengajak Anda, mari kita melepaskan 2024 dengan permasalahannya, termasuk juga peristiwanya yang tidak menyenangkan itu dengan syukur. Kita bersyukur bukan hanya peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, keberhasilan yang kita nikmati. Tapi juga mari kita bersyukur atas peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang kita anggap gagal kita lakukan itu. Kita syukuri semuanya itu. Tetapi juga kita penuh harapan menyongsong 2025. Saya tambahi dengan segala ketidakpastian dan dengan segala ketidakjelasannya. Tapi yang jelas kita malam ini merayakan Vigili Maria, Bunda Gereja. Kita kalaupun kita bisa risau, bisa khawatir tentang masa depan, masih bisa juga digelayuti oleh berbagai masa silam. Kita punya seorang ibu. Seorang ibu pastilah tidak akan tega terhadap anaknya. Bahkan sejahat apapun anaknya, seorang ibu tetap akan menunjukkan belas kasihannya. Dan juga seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya merasa sedih dan takut khawatir ke depannya. Seorang ibu pasti akan memeluknya dan memberi rasa aman itu. Maka dengan syukur kita lepaskan 2024 dengan peristiwanya yang tidak menyenangkan, dan dengan penuh harapan kita menyongsong 2025 dengan kalaupun beserta ketidakjelasannya, karena kita gereja ada di bawah naungan Bunda. Amin.